Prevalensi anemia pada anak 2-4 tahun di DKI Jakarta serta faktor risikonya. Sudah diketahui bahwa anemia pada balita dapat berakibat pada rendahnya kekebalan terhadap penyakit, terhambatnya kemampuan motorik, tumbuh kembang, dan terganggunya kecerdasan. Rendahnya kekebalan terhadap penyakit infeksi ditemui pada balita yang cenderung kekurangan zat besi. Balita yang menderita anemia umumnya lebih cepat lelah, kekurangan pasokan oksigen. Cepat lelah ini membuat anak kurang bergerak akibat ototnya kurang terlatih. Zat besi yang diperlukan memperbanyak jumlah dan meningkatkan ukuran sel tubuh. Kekurangan zat besi mengakibatkan pertambahan jumlah sel terhambat dan pembesaran ukuran sel juga terhambat. Gangguan kecerdasan dipengaruhi oleh terhambatnya pertambahan otak. Juga anak anemia umumnya tingkat konsentrasi belajar yang rendah. Dengan kata lain, anak pada balita dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Masalah anemia sudah muncul pada bayi. Secara teoritis, balita, terutama bayi prematur, akan menderita anemia. Bayi yang lahir normal akan mempunyai persediaan zat besi yang cukup sampai 6 bulan. Pada bayi prematur, persediaan zat besi lebih rendah lagi. Setelah lahir, zat besi air susu ibu tidak mencukupi kebutuhan. Sedangkan makanan bayi, terutama yang berasal dari serealia, tidak dapat memasuk zat besi karena bioavailabilitasnya sangat rendah. Menunjukkan bahwa makanan pendamping air susu ibu atau MPASI secara tradisional di Indonesia sangat kurang zat gizi mikro. Masalah anemia sejak awal kehidupan memberikan dampak yang lebih parah bila tidak ditanggulangi. Mengingat akibat yang sangat merugikan bagi individu, keluarga, maupun negara, maka anemia balita harus ditanggulangi secara tepat. Untuk perencanaan penanggulangan yang terarah, diperlukan informasi tentang kedalaman dan besarnya masalah anemia. Pada saat ini, prevalensi anemia balita yang tersedia pada gambaran nasional dari survei nasional tidak menggambarkan masalah anemia tingkat provinsi atau kabupaten, serta survei-survei yang kecil kurang menggambarkan wilayah. Untuk merencanakan program di tingkat provinsi, kabupaten, kota, DKI Jakarta melakukan survei anemia pada balita. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan informasi prevalensi anemia pada balita di DKI Jakarta. Secara khusus bertujuan mendapatkan prevalensi anemia pada balita di wilayah Provinsi DKI Jakarta, mempelajari prevalensi anemia balita menurut umur, mempelajari faktor risiko anemia pada balita di Jakarta. Cara dan bahan. Desain ini adalah desain survei cepat yang dirancang dengan desain potong lintang atau cross-seksional. Penelitian dilakukan di 5 daerah kota DKI Jakarta, Kabupaten Kepulauan Seribu. Karena keterbatasan dana, maka di Kepulauan Seribu hanya diambil di Pulau Kelapa saja. Survei ini tidak dimaksud menggambarkan representatif Kepulauan Seribu. Populasi studi adalah balita yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Perhitungan sampel dihitung dengan rumus. Berdasarkan rumus dan beberapa parameter di atas, maka sampel yang diperlukan adalah 192 dibulatkan menjadi 210. Kemudian data dan cara pengambilan. Kadar Hb darah diambil dari ujung jari oleh tenaga terlatih. Kemudian kadar Hb-nya dilakukan metode Sianmed. Berat badan diukur oleh ahli gizi dengan timbangan Dacin. Tinggi badan diukur dengan mikrotois. Data kecacingan sosioekonomi rumah tangga dikumpulkan dengan wawancara. Keadaan rumah dan lingkungan dilakukan pengamatan dengan wawancara. Mobilitas anak dikumpulkan dengan cara wawancara dan pemeriksaan klinis. Pengolahan data, pengecekan data, kelengkapan kebenaran data diuji oleh survival di lapangan. Dilakukan uji kebenaran data untuk mencetak
10 data secara acak dibandingkan dengan data pada formulir. Prevalensi anemia ditentukan dengan batas. Menurut WHO adalah kadar Hb di bawah sama dengan 10 gram per liter sebagai batas anemia. Batas KEP yang digunakan adalah batas berat badan berumur, yaitu di bawah sama dengan -2 Z. Pekerjaan Bapak dikelompokkan menjadi pegawai, buruh, pedagang, sektor informal. Setiap kelompok pendidikan pekerjaan dibuat PUBA, boneka atau dummy pada saat analisis regresi logistik. Analisis data dilakukan secara deskriptif, univariat dan bivariat, chi-square, dan multivariat regresi logistik ganda. Hasil dan pembahasan. Banyak masalah kesehatan gizi prevalensi maupun keparahan berumur. Contohnya usia 2 tahun merupakan mulai tidak lagi mendapatkan ASI. Dengan demikian pasokan zat gizi sepenuhnya hanya berasal dari makanan. Kelompok ini juga tidak mendapatkan makanan pendamping ASI. Distribusi sampel berumur disajikan pada tabel ini. Kemudian keadaan sosial ekonomi rumah tangga, tingkat pendidikan orang tua. Ini tabel tingkat pendidikan ibu dan bapak balita. Ternyata yang paling tinggi itu lulusan SLTA. Pekerjaan orang tua, ibu dan bapak. Paling banyak itu kalau ibu rumah tangga, kalau bapak itu lebih banyak jasa sektor informal. Morbilitas balita. Keadaan klinis mulai pemeriksaan dokter. Kasus balita keluar cacing. Kemudian prevalensi kurang energi protein. Kita lihat prevalensi anemia pada balita umur 2-4 tahun di Jakarta adalah 26,8%. Prevalensi tertinggi di Pulau Seribu 51%. Yang terendah di Jakarta Selatan 13,7%. Jadi secara keseluruhan untuk DKI Jakarta ada 26,8%. Faktor risiko. Uji regresi logistik ganda dilakukan metode stepwise secara otomatis. PUBA dan penduga berkorelasi salah satu tidak akan dimasukkan ke dalam model sehingga tidak menjadi multikolineari dalam model yang merusak semua parameter dalam model. Dan rentang umur 2-4 tahun, semakin tua semakin kecil menderita risiko anemia. Setiap tahun penurunan 25% dibandingkan balita usia 2 tahun, sedangkan penderita gizi yang kurang memiliki risiko 50% lebih tinggi menderita anemia dibandingkan anak normal. Balita yang pernah kecacingan memiliki risiko 2-3 kali selama 1 bulan. Hampir 2 kali dibandingkan dengan anemia cacingnya 1 kali. Balita dengan ibunya yang lulusan SLTA ke atas mempunyai risiko menderita anemia 37% lebih rendah dibandingkan dari balita yang ibu tidak lulus SD. Ini mengenai pekerjaan. Kemudian mengkonsumsi vitamin A 27% lebih rendah. Jadi yang signifikan itu konsumsi vitamin A, kemudian punya kulkas, ibu lulusan SMA, cacingan yang lebih dari sekali, gizi kurang, umur. Kemudian pembahasan usia sampel balita yang terlibat adalah 2-4 tahun, di mana anak sudah tidak mendapatkan ASI dan
sudah mulai terbiasa dengan makanan keluarga, bukan makanan pendamping ASI. Ini berarti sebagian besar persediaan besi berasal dari makanan, bukan berasal dari ASI atau persediaan dalam kandungan. Dari segi pendidikan dan pekerjaan adalah pekerjaan rumah tangga, bukan kelas ekonomi tinggi. Kemungkinan besar gambaran hidup penduduk Jakarta umumnya tidak tinggal di kompleks perumahan elit dan menengah. Prevalensi pada kelompok ini adalah 26,5, adalah suatu prevalensi yang moderat, namun merupakan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi. Untuk prevalensi KIP cukup tinggi, 30,7%. Prevalensinya di atas prevalensi nasional, yaitu 27,6%. Umur ternyata berpengaruh terhadap prevalensi anemia, di mana semakin tua semakin rendah prevalensi anemia. Tingkat pendidikan ibu secara konsisten berhubungan dengan kesehatan gizi. Untuk DKI Jakarta, pendidikan ibu SMA baru memberikan perbedaan terhadap status anemia. Keadaan gizi anak dengan indikator berat badan menurut umur berhubungan erat dengan anemia. Balita dengan status gizi kurang mempunyai risiko 50% lebih tinggi daripada anak yang bergizi baik. Keadaan ini dapat dimengerti karena gangguan pertumbuhan oleh kekurangan berbagai vitamin dan mineral diperlukan untuk pembentukan HB. Gangguan pertumbuhan juga dapat diakibatkan karena kurangnya energi protein diperlukan untuk pembentukan HB. Semua balita dilaporkan mengeluarkan cacing dalam 1 bulan terakhir. Karena dalam analisis logistis balita dibagi 2 kelompok, anak yang mengeluarkan cacing hanya sekali dan lebih dari 1 kali. Analisis logistis menunjukkan anak yang pernah mengeluarkan cacing lebih sekali berisiko 87% lebih tinggi terkena anemia. Kemudian kapsul vitamin A 3 kali menurunkan risiko anemia sampai 27%. Saran penanggulangan anemia pada balita bersamaan dengan penanggulangan gizi kurang, kecacingan, dan distribusi vitamin A. Perlu dipikirkan penanggulangan anemia melalui perbaikan gizi makro dan mikro. Perlu penyuluhan anemia dan gizi serta hidup sehat yang perlu dilakukan dengan cara efektif. Ini kesimpulan bahwa prevalensi anemia balita 2-4 tahun di DKI Jakarta secara umum ada 26%, merupakan prevalensi yang moderat dan merupakan masalah kesehatan masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat.